Okay, class. Today our material is adjectives. So adjectives are used to describe nouns ya. Jadi kata sifat itu digunakan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan noun. Okay, you can open page 72 in your sub file ya. Adjectives are used with nouns to make the meaning more specific. Ya, kata sifat itu digunakan untuk dengan kata benda untuk membuat arti lebih spesifik. Ya, kata benda yang kalian tahu kan kayak good, nice, beautiful ya. Dia menjelaskan kata benda. Jadi meja yang seperti apa? Meja yang coklat, meja yang kecil ya, small table, brown table, meja yang besar big table ya. Itu dia mendeskripsikan atau menjelaskan noun, kata benda. So if you use the noun bear, it can mean any animal of that species. Nah, kalau misalnya jika kamu pakai kata benda bear, tahu ya, beruang bear, it can mean any animal of that species. Bisa apa namanya, hewan apa saja dari spesies itu. But when you say, as soon as you say a large ya, tapi kalau kamu bilang a large brown bear ya, you have given two of its attributes. Kalau kamu udah bilang a large brown bear, beruang yang coklat dan besar gitu ya, you have given, kalian udah kasih dua atribut untuk si bear itu, yaitu warnanya yang brown tadi, coklat, and size-nya yang besar, large brown bear. Jadi ukuran dulu baru color ya. A noun is said to be modified by its adjectives. Kata benda itu dimodifikasi atau dijelaskan gitulah ya intinya oleh adjective. Adjectives have two main features. Adjective itu ada dua bentuk utamanya ya. Nah, yang seperti ini. Yang pertama, most adjectives can go before a noun. This is known as their attribute use. Kebanyakan adjective itu biasanya letaknya sebelum kata benda ya. Ini namanya buat attribute use, penggunaan atribut yang melengkapi dia ya, namanya atribut kan. Misalnya a tall girl, gadis yang tinggi. Nah, biasanya ini ya feature-features yang paling sering digunakan oleh adjective yaitu letaknya sebelum noun ya. A tall girl, green grass ya, rumput yang hijau. For badly behaved little boys ya, anak-anak kecil yang ada for-nya 4, itu kan kata ini ya, number ya. Jadi modifier number itu duluan diterjemahin 4. Nah, ini badly behaved little boys, itu namanya noun phrase. Kita udah bahas kan kemarin noun phrase, kata benda yang beriringan. Jadi di belakangnya itu pasti kata benda, kata yang lebih dari satu, belakangnya pasti kata benda, sebelumnya itu bisa kata sifat, bisa juga kata benda. 4 badly behaved little boys. 4 anak-anak kecil yang kelakuannya jelek ya. Badly behaved. Jelek kelakuannya. Most adjectives can also go after a link verb such as be or seem. Jadi kebanyakan adjective juga bisa mengikuti link verb ya. Namanya link verb, linking verb. Kata kerja linking verb itu atau to be atau seem. Linking verb tuh kayak you look good, look itu linking verb. Kemudian seem juga linking verb ya, seem juga linking verb. Jadi linking verb itu kata kerja yang belakangnya kata sifat. Jadi kan biasanya kalau setelah kata kerja itu kan kata keterangan ya. Nah, cuman kalau linking verb, setelah linking verb pasti kata sifat. Itu ada beberapa, memang ada beberapa kalau kalian mau hafalkan, kayak look, seem, kemudian grow juga bisa. You grow fast, kamu tumbuh besar. You look big, you seem unhappy, kamu kelihatannya nggak bahagia. Itu kan kata kerja belakangnya kata sifat, itu namanya linking verb. Karena biasanya kata kerja setelah after verb itu biasanya kan adverb ya, adverb. Jadi let's see another example. Misalnya contohnya seperti ini. Dia bilang this is known as their predicative use. Kalau yang tadi tall girl, green grass itu namanya attribute use ya, pelengkap untuk kata benda namanya attribute use, penggunaan atribut. Kalau yang di sini namanya predicative use. Jadi dia predikatif kan
posisinya di verb ya, predikat ya, predikatif. Jadi dia penggunaan untuk verbnya. For example, the roses are yellow. Ini are ini to be ya. Jadi dia bilang kan bisa ngikutin link verb ini kan. Seperti be itu linking verb ya. To be linking verb, same linking verb. Ya, kata kerja yang setelahnya. Karena to be itu kata kerja juga ya. Jadi kata kerja itu ada verb be, ada verb yang kalian tahu verb words namanya ya. Ada modals, ada auxiliary verb, ada linking verb ini ya. Linking verb atau to be. The roses are yellow. The girls are getting tall. Anak-anak perempuan itu semakin tinggi gitu ya. These books seem really interesting. Nah, ini yang seem linking verb dari seem. These books seem really interesting. Buku ini kayaknya kelihatannya sangat menarik ya, kelihatannya. Terus dia bilang, any word that can go into both of these positions is a normal adjective. Biasanya kalau kata-kata yang kata-kata sifat ini ya, yang bisa ngikutin kayak gini ya, jadi dia bisa ngikutin kata benda, tapi dia juga bisa ngikutin kata kerja, itu namanya normal adjective, kata sifat yang normal. When used predicatively after link verb, kalau digunakan sebagai penggunaan predikatif ya, berarti kalau predikat itu dia ngikut verb ya, verb itu verbnya pasti linking verb, to be atau kata kerja yang ada beberapa kata kerja yang memang termasuk linking verb, you have to memorize them, seperti seem, grow gitu ya, look, kemudian nanti kalian lihat lah, yang suka tapi nggak banyak kok, itu dihafalnya nggak susah. Nanti kalau saya ingat yang lainnya I will tell you. Seperti ini ya, dia bilang an adjective can either describe the subject or of a sentence or the object of the sentence. Jadi kata sifat itu kalau dalam penggunaan predikatif, jadi digunakan dalam mengikuti kata kerja. Ya, kata kerja yang saya maksud adalah linking verb dan linking verb lah ya, linking verb. Linking verb itu to be dan kata kerja yang tadi saya minta kalian suruh hafalkan. Jadi kalau adjective itu bisa digunakan untuk predicative use, penggunaan predikat, yaitu penggunaan setelah kata kerja linking verb itu, to be dan kata kerja yang kalian tadi saya minta hafal. Itu bisa sebagai subjek, menjelaskan subjek maksudnya ya, atau menjelaskan objek. Jadi subjek dan objek itu pasti kata benda ya. Jadi kan adjective itu fungsinya, the function of an adjective is to describe a noun ya. Kalau di sini di 3 contoh ini, in these 3 examples, itu kata sifatnya menjelaskan, describes, they describe subjek ya, subjek. Kayak the roses kan subjek, are yellow. Nah, kuning itu menjelaskan warna si roses, menjelaskan si roses. Subjeknya roses, yellow itu memang menjelaskan rosesnya, mawar-mawarnya. Kalau mawarnya itu merah. The roses are yellow. The girls are getting tall. These books are really interesting. Nah, dalam predicative use, adjective juga bisa digunakan untuk menjelaskan objek ya. Ini or an object of the sentence. Kalau objek, namanya objek pasti di belakang ya, kata bendanya di belakang. Anna painted the room green. Anna subject, painted verb, the room green. Paint juga masuk linking verb ya, karena kalian nggak bilang paint happily, tapi you paint yellow, you paint green, you paint the color. Tapi itu harus ada ininya sih, ada nounnya ya. Tapi kalau kalian bilang you paint happily bisa, kamu mengecat dengan gembira. Tapi kalau ada objek di situ, Anna painted the room green. Jadi green itu mendeskripsikan atau menjelaskan roomnya. Anna mengecat ruangannya menjadi hijau. Ya. Kalau di kalimat yang atas, the roses are yellow. Yellownya menjelaskan subjek. Yellow itu menjelaskan si roses. Tapi kalau di kalimat yang ini, Anna painted the room green. Greennya menjelaskan the room, objeknya ya. Anna painted the room green. The children drove him mad. Nah, anak-anak membuat dia gila ya. Jadi mad itu menjelaskan him-nya. Jadi painted itu paint bukan ini ya, bukan linking verb tadi ya. Paint itu bisa jadi kalau kalian bisa Anna painted happily. Anna mengecat dengan gembira. Dia bukan linking verb. Jadi linking verb itu kata kerja yang ikutnya kata sifat.
Oke, jadi tadi saya ulangi, jadi adjective itu bisa untuk menjelaskan subjek seperti tadi ya, the roses are yellow, the girls are getting tall. Juga bisa menjelaskan objek, misalnya Anna painted the room green, the children drove him mad. Oke.